Mas saya Budiman Tanrujo di satu meja forum Yunarto Wijaya. Mas Toto, kalau bacaan Anda kans Demokrat ini akan kemana sebetulnya? Ya sebetulnya tadi dari ungkapan Bang Benny sama Mas Hasto udah jelas ya tadi dari PDI Perjuangan mengatakan ketok pintunya dong, Ketok belum pintunya. kedengeran. Oke. Artinya tuan rumah sudah udah mempersilahkan, berarti kalau udah pengen ngetok pintu, udah ada di halaman. Udah di halaman, tinggal Jadi masuk. sebetulnya sudah ngebel, udah masuk halaman, tinggal satu langkah lagi ketok pintu. Belum digembok tapi artinya kan? Tidak digembok, Nggak karena kalau digembok, ya? digembok masuk pagar pun udah nggak boleh gitu. Jadi kalau kita lihat dari statementnya Mas Budiman, ini yang menarik adalah menurut saya lebih besar dari sekedar keterpaksaan Partai Demokrat. Itu menurut saya punya value ya. Kalau ini adalah sebuah keterpaksaan karena diputuskan oleh pacar sebelum, kira-kira seperti itu. Sebelumnya tidak pernah akan ada cerita pertemuan Mbak Puan dengan Mas Ahaye. Dan itu kan kita tahu terjadi 19 Juni, masih hangat-hangatnya lah hubungan antara Mas Anies dengan Mas Ahaye. Bahkan Pak SBY sendiri yang bermimpi. langsung tweet pada saat tanggal yang sama dengan pertemuan Mbak Puan dengan Mas Ahaye. Artinya kan majelis tinggi memberikan positioning yang sama dengan apa yang dilakukan Mas Ahaye. Kalau kita lihat lagi ke belakang ada yang menarik juga. Apakah perseteruan antara PDI Perjuangan dengan Demokrat dalam 20 tahun itu ada sesuatu yang sifatnya konfliktual? Enggak juga. Enggak juga. Dalam konteks kepartaian dan nilai-nilai ya. Kalau kita bicara tadi Bang Benny sudah mengatakan ideologi. Kalau kita bicara misalkan bandingkan pun misalnya PDI Perjuangan sering berbantahan dengan Nasdem misalnya. Konteks misalnya sesuatu yang menurut saya sangat terkait dengan hal yang sensitif. Misalnya terkait bagaimana Kejaksaan Agung saat itu dipegang oleh Nasdem. Penyalahgunaan kekuasaan misalnya. Hal itu tidak pernah terjadi dalam 20 tahun. Makanya saya sangat mengerti ketika ada bahasa Ibu Mega ketika berkuasa atau ketika kemudian Pak Jokowi berkuasa tidak pernah jahat terhadap SBY. Jadi bacaan Anda memang ada kemungkinan besar Demokrat akan mengetuk pintunya PDIP dan memang kalau bicara kita hanya skupnya dalam 2 pemilu terakhir, sebetulnya lebih dekat dengan Prabowo. Karena Demokrat mendukung Prabowo. Tetapi kalau bicara narasi yang lebih besar, yang katakanlah priceless buat Pak SBY dan buat partai ini, ada narasi rekonsiliasi itu menurut saya yang nilainya bukan sekedar elektoral. lebih tinggi. Tapi terkait dengan branding partai masing-masing dan itu akan menguntungkan kedua belah partai bukan hanya dalam konteks konsolidasi pemenangan 2024 tapi image di mata publik yang nilai dari sebuah rekonsiliasi itu sangat besar. Jadi menurut saya ini sesuatu yang kita jangan lihat dalam konteks power sharing yang akan lebih menarik siapa, tapi dalam memberikan penilaian tentang kualitas pemilu 2024. Kalau memang bisa terjadi rekonsiliasi antara dua partai ini, menurut saya itu akan menambah nilai pemilu 2024. Menambah nilai pemilu, oke, baik. Saya kembali ke Benny ya. Itu kan tadi kalau dengar pidatonya Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Pak Susilo Bambang Yudhoyono kan menyebutkan ada menteri dari Presiden Jokowi yang kemudian mengajak Demokrat untuk berkoalisi. Siapa sih Ben? Ya, tentu kami tidak bisa. Tapi tahu kan? Menyebut namanya lah ya. Kita tahu siapa. Tahu ya? Tahu siapa yang menyampaikan. Apakah Sandiaga itu? Saya tidak mau menyampaikan itu. Ya tapi betul nggak? Poin yang penting itu adalah bahwa ada agenda itu, bahwa ada seorang pejabat yang mencoba menyampaikan. Menteri kalau Pak SBY, kamu bilang pejabat. Ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Budiman itu. Tapi poinnya itu adalah bahwa sepertinya ada mastermind yang ingin supaya mastermind-nya siapa sih Ben? Yang ngatur-ngatur dia, saya juga nggak tahu siapa ini. Oh nggak tahu, kan tapi Pak SBY tahu nggak? Kalau kita tahu kan pasti kita sebut itu namanya. Oh kamu nggak tahu? Saya nggak tahu soalnya. Saya nggak tahu siapa, tapi realitas itu ada, kenyataan itu ada. Apa yang kami alami itu memang terjadi seperti itu. Jadi ada tadi ya menteri yang mencoba untuk menggagas poros ketiga ini. Itu hanya inisiatifnya lah. Ya. Tapi konteksnya itu adalah konteks yang kemudian berujung kepada partai kami dihempaskan begitu saja oleh Pak Anies dan sekutunya. Jadi kami ingat kemudian ini ada kaitannya dengan Pak Menteri yang sebelumnya datang kepada kami untuk mencoba menawarkan kalau bisa
Demokrat lah dengan ini. Kita sudah langsung Tapi nangkap gini, itu. Pak Beni, Ada konteksnya itu. kalau bicara pidatonya Pak SBY, itu kan ada menteri yang katanya sudah direstui oleh Pak Lurah. Pak Lurah ini sebab Pak Jokowi maksudnya? Ya, enggak tahu saya siapa Pak Lurah ini. Pak Jokowi kan sudah bilang, aku bukan lurah kan gitu kan. Tadi tentu publik itu kan bahasa simbol. Tapi poinnya itu adalah ada satu kekuatan yang mencoba untuk mengatur-ngatur ini. Ini poin yang mau kita sampaikan, dan apa yang kita sampaikan itu adalah kenyataan. Bukan fiksi, tapi memang sungguh-sungguh ada itu. Baik. Mungkin niatnya baik. Ya, mungkin saja niatnya baik, tidak ada niat yang baik. Niat si menteri itu ya? Tapi tadi yang saya katakan itu, ini kan kemudian mengingatkan kami kenyataan itu tadi, setelah kemudian kami dicampakkan oleh Pak Anies Baswedan. Diksinya dicampakkan. Diksi yang paling tepat itu ya dicampakkan begitu ya, dihempaskan begitu saja. Oke. Ya, saya rasa itu diksi yang cukup mewakili perasaan yang kami alami. Oke. Ya, jadi jangan salahkan kami juga dong kalau ada diksi semacam itu, sebab memang kenyataan semacam itu. Ya. Ya, kami menyampaikan itu kepada publik bahwa itulah yang kami hadapi. Yang dihadapi merasa dicampakkan. Bung Arwani, jadi kalau tadi apakah betul yang disebut-sebut dianalisa adalah menteri yang mendekati Partai Demokrat adalah Mas Sandiaga Uno? Katanya begitu. Katanya begitu. Saya dengar-dengar itu kok, itu kayaknya arahnya kok ke Mas Sandi. Terus? Tapi saya juga nggak yakin, karena Mas Sandi itu sebagai ketua Bapilu P3 yang juga diamanatkan dalam Rapimnas 6 ya sebagai cawapresnya Pak P3 Ganjar, ya itu tidak ada tugas untuk menjalin atau otak-atik koalisi baru lagi, itu nggak ada. Nggak ada. Tugasnya jelas. Dari P3 nggak ada ya? Nggak ada. Dan kita nggak memberikan izin atau sama sekali kita nggak mentolerir ya ada langkah-langkah untuk selain memperkuat bangunan kerjasama politik dengan PDI Perjuangan. Bagaimana agar Mas Sandi sendiri makin punya potensi, peluang ya bisa digandeng dengan Pak Ganjar Pranowo. Jadi mungkin terlalu berlebihan ya kalau langkah-langkah Pak Sandi misalnya ketemu dengan teman-teman partai lain, apakah itu Demokrat, PKS, atau mungkin juga partai-partai yang lain, itu dianggap sebagai lalu mengajak membentuk koalisi baru. Yang terjadi adalah memang membuka bangunan komunikasi dengan partai-partai lain untuk ya bersama-sama ya bergabung dengan Pak Ganjar. Yang cawapresnya itu Pak Sandi, kira-kira begitu kan, arahnya begitu. Nah ini dimaknai lalu apalagi setelah Demokrat bahasanya tadi ya dicampakkan keluar dari koalisi perubahan, semakin dapat ini kan berita itu kan itu loh. Jadi sambung-sambungkan aja itu. Mas Hasto, jadi gimana? Tadi ada sinyalemen Mas Sandi yang dianggap itu yang kemudian mengajak Demokrat membangun poros baru. Ya, kalau dalam politik ini kan ada juga fatsun mencari peluang, karena mikirnya presiden itu hanya persepsi kekuasaan. Sehingga kalau di Jawa itu kan ada ngerti sak durungin pinarah. Tahu sebelum terjadi. Mungkin ada yang tahu Bapak Anies ini akan mencapakkan Pak AHY. Oh, ada yang tahu? Mungkin ada yang tahu. Nah, sehingga kemudian mencari peluang dengan mengatasnamakan Pak Lurah. Kan gitu loh. Karena fakta empirisnya ada. Misalnya program Pak Jokowi, Pak Ahok dicampakkan, tidak dilanjutkan maksudnya. Ini supaya kita solidar dengan Mas Beni, kayaknya sakit betul itu. Tinggal. Mungkin itu, sehingga kemudian mencoba. Sama-sama sakit. Siapa tahu itu betul-betul terjadi, maka kemudian menawarkan. Tapi kalau itu dikatakan mastermind-nya itu Pak Lurah itu adalah Pak Presiden, itu kami nggak percaya. Nggak percaya. Memang Pak Presiden itu tidak suka campur tangan. Tapi yang beliau orangnya kan merakyat, sehingga banyak yang suka mengatasnamakan Presiden. Ada yang mengatasnamakan gerak-gerak politik. Jadi harus kita lihat dulu, yang menurut kami yang hebat itu Caimin.
Caimin. Wah itu berani betul. Berani gimana? Meninggalkan Gerindra dan Pak Prabowo itu kan luar biasa. Oh, kenapa? Loh, pada akhirnya kan udah sepakat bareng-bareng 1 tahun. Ah. Sudah punya sekretariat bersama Ah. dan sebagainya. Ah. Kemudian akhirnya bisa bertemu dengan Pak Anies. Hah? Yang konon katanya susah ini antara PKS dan PKB bisa bertemu. Ini bisa bertemu kan bagus Oke. banget. Ini terobosan politik di dalam Pilpres 2024. Oke, baik. Mas Yasil, jadi ini justru Muhaimin yang berani kemudian sudah bersepakat, piagam, kemudian tiba-tiba pindah dalam tempo yang secepat-cepatnya. Kenapa itu? Ya, terima kasih kalau diapresiasi berani. Nah, Dan kita juga ikut mendoakan yang koalisi-koalisi yang ada supaya dapat capres. supaya segera menemukan pasangan masing-masing. Karena kami tidak sempat berpikir lagi untuk ini. Kami fokus untuk mengerjakan kerja-kerja pemenangan hari ini. Jadi misalkan ada yang kecewa, biasa kan di Biasa. dalam politik itu. Tentu kami ikut kecewa. Nanti yang saya tunggu-tunggu kami ingin mengucapkan selamat juga Nah, kepada pasangan yang nantinya akan dideklarasikan. Jadi kami mendapatkan ucapan selamat dari Pak Benny, saya senang sekali, terima kasih. Nggak tahu Pak Asto mengucapkan selamat apa enggak. Ucapan selamat. Kita langsung telepon sama Gus Muhaimin Iskandar. Pak Arwani juga begitu, tetapi setidaknya maksud saya gitu, setidaknya bahwa kontestasi yang ada, kita berharapkan memang seperti yang diharapkan Pak Asto dan semua partai, kita sejuk saja. Jadi ini masih proses, masih banyak proses yang harus kita lalui juga. Gitu. Oleh sebab itu buat PKB, kami ikut bahagia sih sebenarnya kalau ada koalisi yang lain yang segera ingin deklarasi. deklarasi capres-cawapres. Ya, Atau deklarasi poros ketiga, poros keempat. wah kita jangan diajak lagi bahas yang masa lalu. Kita bahas aja yang ke masa depan, apapun partai kami, koalisi yang kami ini juga masih membuka seandainya partai-partai lain juga mau bergabung. Oke, baik. Memang Namun dua partai ini sudah cukup. cukup ya, Nasdem dan PKB. Ya cukup. Tapi PKS gimana? Ya kan ada di situ, Masih di situ. masih. Tapi kan posisi Caimin belum diputuskan oleh PKS. Ya alhamdulillah kita tunggu. Tunggu ya, Ya tunggu kan sampai ada waktunya ya tiba. seni-seni kan penting. Ada seninya, ada ininya gitu. Oke, dengan Jadi- bergabungnya Muhaimin Iskandar memang peta politiknya berubah, tapi muncul analisa memunculkan poros baru. Apakah itu mungkin terjadi? Jawabannya setelah jeda berikut ini.